Bab 7. Dendam yang membusuk, bagian pertama. Kehidupan, tampaknya, sedang menyenangkan dan bebas hambatan di kantor medis saat ini. Nah, kucing kecil ini, ia sungguh cerdik, si abal-abal sedang berkata. Ia sangat suka ikan, tapi ia tidak mau makan kepala, ekor, atau isinya. Baru beberapa hari, namun ia tampaknya sudah sangat memahami bahwa ia tidak akan pernah bisa mengajari Luomen apapun tentang kedokteran. Sebaliknya ia sepenuhnya berpegang pada topik-topik non-medis yang ia rasa memiliki sedikit otoritas. Dan ayah Mao Mao, yang selalu ramah, merespons dengan ketertarikan yang sepantasnya terhadap setiap pengamatan si abal-abal. Mao Mao bahkan mengira kumis ikan lele itu terlihat sedikit lebih tegak dari biasanya. Memang, ayahnya sedang menjadi dirinya sendiri, sayang sekali. Aku justru cukup menikmati rasa pahit ini. Ia mengambil sepotong ikan kecil yang sudah dicincang si dokter abal-abal dan memasukkannya ke mulutnya. Memang ia selalu mengajarinya untuk tidak menyia-nyiakan makanan, namun bahkan dengan standar itu, ini sedikit memalukan. Ini bukan kawasan hiburan, di istana belakang, ia bisa dijamin makanan yang layak, namun meskipun demikian Mao Mao tidak menghentikannya, ia tahu ini memang sudah sifat ayahnya. Luomen tidak pernah melupakan sesuatu yang pernah ia lihat atau dengar, dari satu fakta sederhana ia bisa menyimpulkan 10 fakta lainnya. Ia adalah seorang jenius, dokter terhebat di negeri ini. Satu hal yang tampaknya tidak ia ketahui apapun adalah tentang keserakahan, ambisi, atau apapun selain kesederhanaan pribadi. Baginya, sisa makanan si kucing adalah setara dengan sebuah perjamuan. Mao Mao sedang menyiapkan mugwort yang akan ia gunakan dalam moksibusi. Ia sudah melumatnya dalam lumpang dan mengeringkannya. Prosesnya cukup rumit, dan akan lebih mudah sekadar membelinya, namun bahan-bahannya kebetulan tumbuh di istana belakang, dan bagaimanapun itu memberinya alasan untuk datang ke kantor medis. Tugas-tugas harian Mao Mao tidak berubah hanya karena ayahnya ada di sini. Sebaiknya kita biarkan Mao Mao tetap melakukan semua yang biasa ia lakukan. Hong Niang telah menyarankan, kepala dayang yang keras kepala itu masih belum bisa mendamaikan dirinya dengan kehadiran seorang kriminal. Mao Mao mengira ini akan membuat ayahnya mengisi waktu dengan menganggur di kantor medis, namun ternyata tidak. Kadang-kadang ia dipanggil oleh Kasim yang datang menjemputnya. Mao Mao menduga Jin Shi yang ada di balik itu. Ayahnya tidak pernah mengungkapkan kemana ia pergi atau dari mana ia baru datang, namun Mao Mao bisa menebak. Setidaknya ada satu perempuan hamil lagi di istana belakang selain Gyokuyo. Dan selama ia ada di sini, Luomen berkewajiban untuk mengobati semua selir secara setara. Dan meskipun ia adalah dayang selir Gyokuyo, Mao Mao lega mengetahui ayahnya sedang berkeliling. Ia ingin anak selir Lihua tumbuh sehat kali ini, dan itu dimulai dengan persalinan yang aman. Ia sudah mendengar bahwa setelah kepergian kepala dayangnya yang lama, Shin, beberapa dayang yang lebih tua dan lebih bijaksana datang melayani Lihua. Mereka tahu cara berperilaku, dan kemungkinan besar memiliki pengalaman dalam persalinan. Istana belakang penuh dengan perempuan yang relatif muda, perempuan yang datang dan pergi setiap 2 tahun, pula. Seharusnya menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak kerajaan, namun saat ini tidak menjalankan tujuan itu. Bisa diargumentasikan bahwa kaisar seharusnya cukup menghasilkan sebanyak mungkin keturunan dan membiarkan yang terkuat bertahan, bahwa itulah nasib yang pantas bagi keturunan seorang penguasa. Namun mempertimbangkan jumlah pria dalam garis darah kaisar saat ini, argumen itu harus direvisi. Untuk dikatakan secara belak-belakan, tidak ada cukup kuda jantan. Andai saja mereka bisa mengatasi masalah itu entah bagaimana. Ayahnya sedang menulis sesuatu sambil mengunyah isi perut ikan. Ia tidak diragukan lagi sudah jauh lebih maju dari Mao Mao. Apapun yang mungkin Mao Mao pikirkan, ia pasti sudah memikirkannya sendiri jauh sebelumnya. Saat ini,
Ia sedang membuat daftar hal-hal yang menjadi kekhawatiran di istana belakang. Si abal-abal mengambil si kucing untuk mencegahnya mengganggu tulisan Luomen, lalu mengintip daftar itu sendiri. "Tulisan tanganmu sungguh indah," komentarnya. "Itu yang menarik perhatiannya?" pikir Mao Mao. Yah, si abal-abal adalah dirinya sendiri. Tentu saja ia tidak tertarik dengan isinya. Gayanya, bagaimanapun, hampir seperti tulisan anak kecil. "Kamu tidak merasa ini kurang berwibawa?" Si abal-abal melanjutkan dengan tawa kecil, mengusap-usap kumisnya dengan tangan yang bebas. "Kamu benar. Ada orang-orang di sini yang masih hanya bisa memahami kalimat sederhana," jawab Luomen. Mao Mao bertepuk tangan saat firasat samar menyentaknya tentang apa yang ayahnya rencanakan. Ayahnya menyerahkan selembar kertas kepadanya. "Ada yang terlewat?" tanyanya. Sekilas, tampaknya sudah lengkap. "Bagus, bagus," ia mengira ia mendengarnya bergumam saat ia berpaling ke si abal-abal. "Gwen yang baik. Apakah keluargamu kebetulan punya kertas, katakanlah, setengah ukuran ini?" Ia melipat kertas menjadi 2 dan mengangkatnya untuk menunjukkan. "Gwen? Siapa itu?" pikir Mao Mao. Namun hanya ada 3 dari mereka di ruangan, sehingga secara eliminasi itu pasti si dokter abal-abal. Nama itu hampir tidak terkesan seperti dia, pikirnya, dan memutuskan untuk terus menyebutnya dokter abal-abal. "Tentu saja. Kita tidak bisa menggunakan potongan seperti itu. Kita menghaluskannya dan mendaur ulangnya menjadi kertas baru," kata si abal-abal. "Mungkin kamu bersedia menjualnya kepadaku dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau begitu?" "Tentu saja. Bahkan dengan senang hati." Luomen berpaling kepada Mao Mao. "Saya percaya sebuah lembaga studi praktis baru-baru ini dibuka di sini, bukan?" "Betul. Apakah semua orang sudah belajar huruf dengan baik?" "Yah, itu bervariasi dari orang ke orang. Namun jika kamu menulis dengan hati-hati dan jelas, hampir semua orang akan bisa membaca apa yang kamu tulis. Aku bertanya-tanya apakah ini bisa digunakan sebagai latihan menulis di lembaga itu. Mungkin kamu bisa menyarankannya? Aku ragu mereka akan menerima ide itu dariku, namun mereka mungkin mau mendengarkan kamu." Mao Mao tersentak, terombang-ambing antara terkagum dan frustrasi. Sepandai itukah pria ini dalam memanfaatkan semua orang dan segalanya yang bisa ia temukan? Ia lebih licik dari seorang pedagang. Dengan sempoa mental yang begitu berkembang, ia pikir, sungguh mengherankan bagaimana ia bisa memberikan derma sampai dirinya sendiri hampir kelaparan. "Aku akan mencoba bertanya hari ini," katanya, saat ia memasukkan mugwort ke dalam bungkusan kertas. "Bagus, terima kasih." Kemudian ayahnya berdiri dan meninggalkan kantor medis. Untuk ke kamar kecil, ia perkirakan. Itu mungkin sedikit informasi yang tidak berguna, namun ketika seseorang menjadi Kasim, ia mendapati dirinya harus melakukan nomor 1 lebih sering. Namun itu mengingatkan Mao Mao bahwa ia sendiri perlu sesuatu. Ia berdiri dan membuka laci lemari obat. "Aku mau ambil beberapa botol alkohol dulu, ya?" "Ya, ya, silakan." Mao Mao sendiri yang membuat alkohol itu, jadi ia merasa sulit untuk merasa keberatan mengambil sedikit untuk dirinya sendiri. Namun ketika ia melakukannya kemarin, ayahnya memarahinya. Rupanya menurutnya ia seharusnya menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada si abal-abal. Mari lihat. Apakah ada hal lain yang ia butuhkan? Omong-omong, ia teringat Gyokuyo bilang baru-baru ini mengalami kesulitan tidur. Aku tidak keberatan mengambil obat tidur juga. Boleh. Tentu, ambil apapun yang kamu mau. Si abal-abal tenggelam dalam bermain dengan si kucing. Mao-Mao mengacak-acak lemari obat,
Meski kali ini ia merasakan sedikit rasa bersalah. Sesuatu yang tidak akan membahayakan kehamilan, pikirnya. Tidak jarang seorang perempuan mendapati dirinya tidur lebih ringan ketika sedang hamil. Mao Mao tidak membutuhkan obat yang terlalu kuat, hanya sedikit sesuatu untuk membantu sang selir rileks. Mungkin ini, pikirnya, membuka laci yang berisi ramuan herbal. Tiba-tiba ia mendapati si Mao Mao, si kucing, melingkar di pergelangan kakinya. Kapan ia sampai ke sana? Ia berusaha menepi mendorong si kucing dengan kesal, namun si kucing menggerakkan cakarnya di sepanjang rok Mao Mao. Berhenti, kamu akan merobek rokku. Hei, apa yang kamu lakukan? Kata si abal-abal, mengambil si kucing. Apakah ini yang ia inginkan? Pikir Mao Mao, melihat rempah-rempah herbal di tangannya. Si Mao Mao, si kucing, mengeong dengan cara yang sangat tidak biasa dan menepuk-nepuk Mao Mao, sang perempuan, dengan cakar kecilnya. Yah, kamu tidak bisa memilikinya. Si abal-abal dan ayah Mao Mao mungkin memanjakan si kucing, namun Mao Mao sendiri tidak akan tergoyahkan semudah itu. Ia tentunya tidak akan memberikan herbal berharga kepada seekor gumpalan bulu. Ia dengan cepat memasukkannya ke dalam bungkusan kertas agar terhindar dari jangkauan si kucing. Aku pergi dulu, katanya, dan meninggalkan kantor medis. Jin Shi kemungkinan besar akan menyetujui apa yang ayahnya coba lakukan. Meskipun begitu, rasanya lebih sopan untuk menanyakannya secara langsung. Namun meminta melalui Jin Shi akan memakan beberapa hari, sehingga ia menuju ke sekolah terlebih dahulu. Oh iya. Tusuk rambut yang diberikan Jin Shi ada di dalam lipatan jubahnya. Ia sudah melepasnya saat bekerja karena selir Gyokuyo, Ying Hua, Gu Yuan, dan Ailan tidak berhenti tersenyum-senyum dan mengolok-oloknya tentang itu. Aku harus ingat untuk memakainya kembali nanti. Ia sudah sampai di sekolah di kawasan utara bahkan sebelum ia selesai merenungkan betapa banyak masalah yang ditimbulkan tusuk rambut itu. Sekolah biasanya dihuni oleh Kasim tua dengan kepribadian yang cukup menjengkelkan, namun ia tidak berdiri di podium hari ini. Ia adalah pria yang mengawasi tempat suci yang dirancang untuk menentukan garis keturunan calon-calon kaisar. Ia bisa menjadi masalah untuk diajak berurusan, namun berbicara kepadanya adalah cara tercepat. Ia mengenal ayah Mao Mao, dan jika ia bilang Luomen ada di sini, itu mungkin akan melancarkan segalanya. Ia berjalan melewati koridor menuju kantor si Kasim, yang letaknya tidak jauh dari ruang kelas. Pintu itu sedikit terbuka. Apakah Anda ada, Tuan? Ia memanggil. Ia mengintip ke dalam ruangan untuk menemukan orang tua itu sedang memicingkan mata menatap sebuah buku. Ia menaikkan sebelah alis, dan ketika ia memperhatikan Mao Mao berdiri di ambang pintu, ia mengisyaratkan kepadanya untuk masuk, masih memegang buku. Tidak bersama Xiaolan hari ini, tanyanya. Ia punya kebiasaan mengajarkan berbagai macam hal kepadanya. Gadis pelayan yang riang dan mudah bergaul itu tampaknya sudah memikat lebih dari satu penghuni istana. Tidak, saya kesini atas urusan pribadi hari ini, kata Mao Mao. Ia memutuskan cara tercepat untuk menjelaskan adalah dengan menunjukkannya, sehingga ia meletakkan kertas yang ditulis Luomen di meja. Alis Kasim tua itu bergerak lagi, dan kali ini ia mengisyaratkan ke arah kursi seolah berkata duduklah. Mao Mao mengambil tempat duduk. Ini tulisan tangan Luomen, kecuali aku salah tebak. Sangat jeli, Tuan. Kita semua dulu berusaha meniru tulisannya di masa lalu. Kata orang, jika kamu bisa menulis seperti dia, kamu akan lulus ujian dinas sipil dengan gemilang. Masa itu pasti sudah jauh di belakang. 40, bahkan mungkin 50 tahun yang lalu. Di negeri ini, ujian dinas sipil terpisah dari ujian untuk menjadi dokter, namun ayah Mao Mao telah lulus keduanya. Ia punya bakat untuk menjadi administrator sipil yang sangat baik,
namun ia pernah melihat seorang anak jalanan yang terkapar di pinggir jalan karena sakit, dan rasa kasihan mendorongnya untuk memilih jalan kedokteran. Ia selalu seperti itu, dan kepribadiannya, ia pernah mendengar, telah membuatnya cukup terasing dari ayah biologis Mao Mao. Ia jauh-jauh ke sini hanya untuk menyampaikan ini kepada kami. Si Kasim tua menanyakan. Tidak, Tuan, ia sekarang ada di istana belakang. Begitu ya. Aku tidak mendengar kabar itu. Mata orang tua itu, tersembunyi di antara kerutan-kerutannya, membuka lebar, kejutannya jelas tulus. Kawasan utara adalah semacam pelosok terpencil di istana belakang, dan kabar tentang perkembangan terbaru rupanya lambat sampai ke sana. Sekarang ketika ia memikirkannya, Mao Mao menyadari Xiaolan tidak menunjukkan banyak reaksi ketika ia melihat ayah Mao Mao. Sesuka-sukanya para gadis itu pada rumor dan gosip, setelah kedatangan begitu banyak kasih muda yang tampan, seorang pria tua yang keriput hampir tidak layak mendapat perhatian. Jadi Xiaolan tahu. Seharusnya ia memberitahu saya. Aku menduga semua pendatang yang jauh lebih muda itu langsung mengusirnya dari pikirannya. Ah, kasih muda. Si guru tua mengelus dagunya dan menatap keluar jendela. Di balik portal melingkar yang terukir itu tampak tempat suci untuk menentukan anak-anak Wang Mu, ibu kerajaan. Namun bukan itu yang dilihat si Kasim. Ia menatap suatu tempat di balik itu. Aku tahu betapa sedikitnya kegembiraan di sekitar sini, namun tetap saja aku mempertanyakan semua keributan tentang orang-orang seperti mereka. Bagaimana maksud Anda, Tuan? HM? Menempatkan semua kasih muda di kawasan selatan akan mengganggu pekerjaan, jadi sebagian dari mereka dikirim ke sini. Itu masuk akal. Jauh lebih sedikit dayang yang sering mengunjungi kawasan utara. Mereka pergi membantu di klinik, di mana rupanya mereka sangat berguna. Klinik adalah tempat lain yang tidak memiliki perempuan muda. Sebaliknya, klinik dikelola sepenuhnya oleh para wanita tua yang bijaksana. Mao Mao bisa dengan mudah membayangkan dayang yang pernah ia temui di sana, Shen Lu, bukan itu namanya? Memanfaatkan para Kasim sebaik mungkin dengan kekuatan kepribadiannya. Bagaimanapun, kembali ke urusan yang ada. Apa yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Saya ingin tahu apakah tidak mungkin menggunakan ini sebagai contoh untuk latihan menulis bagi para perempuan di sekolah. Kami akan menyediakan kertas untuk digunakan. Itu kembali membuat alis si orang tua terangkat, yang kemudian dengan cermat membaca panjang lebar strip kertas yang tipis itu. Ia pernah menulis sesuatu seperti ini sekali dulu. Ia melakukannya sendirian waktu itu, tugas yang cukup berat, dan sebelum aku menyadari apa yang aku lakukan, aku sudah membantu. Kulihat bertahun-tahun setidaknya sudah mengajarinya cara memanfaatkan orang. Dibandingkan dengan bantuan yang aku berikan dulu, ini hanyalah permainan anak-anak. Ia pernah menulis semacam teks seperti ini sebelumnya? Tentu saja, dan menempelnya di seluruh penjuru istana belakang. Aku tidak pernah ingin melihat benda sialan itu lagi, dan tidak membiarkannya menempel dimanapun dekatku. Si Kasim tua menggelengkan kepala seolah bahkan hari ini ia tidak mau menulis teks itu lagi satu kali pun. Mao Mao memandangi daftar peringatan pada kertas itu. Di dalamnya terdapat, antara lain, catatan singkat tentang bedak wajah beracun. Dan ia pernah mempublikasikan sesuatu seperti ini sebelumnya? Pikiran itu terasa aneh baginya. Dilanda keinginan untuk menyelidiki, ia meletakkan pemberat kertas di atas daftar itu dan berdiri, bertekad untuk mengikuti perasaannya kemanapun membawanya. Baiklah, kami akan membawa kertas nanti, katanya. Oh, apakah kamu tidak mau secangkir teh sebelum pergi? Tidak, terima kasih, saya khawatir saya sedang terburu-buru, jawabnya dan meninggalkan ruangan si Kasim. Dan dengan itu, ia pun berangkat ke